Eh, Gimana kabarnya, Bun? Sehat ya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat, kondisi baik. Dan di sini nanti kita akan belajar ya. Mungkin Bunda eh, masih penasaran ya, gimana terapi online seperti apa gitu ya. Nah, untuk share screen saya bisa dilihat ya, Bun. Share screen saya. Nah, ini Bunda sekalian nanti akan belajar ya bagaimana cara memberikan latihan kepada anak secara tepat dan benar gitu ya. Jadi mungkin yang sebelumnya sudah pernah melatih eh, mungkin melihat dari YouTube atau melihat dari sosial media yang lain gitu ya. Eh, belum terarah. Yang perlu diperbaiki itu apanya sih? Ya, yang pertama kali harus diperbaiki itu apa dulu. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar pelan-pelan ya Bun, dari bawah, dari dasarnya ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, eh, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Untuk Iya, suara saya bisa disimak ya Bun, suara saya bisa disimak dengan baik. Misalkan ada yang kurang bisa paham, kurang paham atau kurang bisa didengar, nanti bisa chat di kolom chat ya. Bisa apa namanya langsung open mic juga nggak apa-apa, bebas saja ya. Oke, eh, perkenalkan ya, nama saya Nur Rohmawati. Saya lulusan dari Poltekkes Surakarta ya, tahun 2007 ya. Jadi bisa dikira-kira sendiri ya umurnya berapa. Itu ya. Saya sudah berkeluarga, punya anak tiga, perempuan semua ya. Yang pertama sudah SMP kelas 1, yang kedua masih SD kelas 1, yang ketiga masih TK. Dan di sini alhamdulillah saya di rumah juga membuka tempat terapi gitu ya. Dan sudah beberapa mulai dari tahun 2000 berapa ya? 2021 kalau nggak salah ya. 2021 hingga sekarang itu saya membimbing para orang tua, tapi melalui online gitu ya. Mulai akhir hampir hampir pandemi sudah mau berakhir gitu ya. Itu saya baru mulai menggeluti ini apa namanya terapi secara online, memberikan edukasi kepada orang tua, memberikan latihan bagaimana cara melatih anak selama di rumah gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti para bunda bisa belajar dari situ ya, penekanannya di mana, serta apa yang sebenarnya terjadi pada diri anak-anak para bunda sekalian gitu ya. Nah, mudah-mudahan dapat mengambil manfaat dari program yang saya laksanakan ini ya, Bun. Sudah mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Eh, dan saya pernah bekerja di rumah sakit juga, rumah sakit Jogja ya, di Sarjito, bagian home care, terus di TK inklusi gitu ya. Waktu itu di Kalimantan. Terus sekarang saya ada tempat terapi di rumah gitu ya. Em, Sambil ngomong itu ya Bun. Nggih. Selanjutnya ya, saya pikir ini perkenalan sudah ya, dan saya okupasi terapis, insya Allah sudah ada legalitasnya ya Bun, sudah ada SIP-nya, surat izin prakteknya. Jadi Bunda nggak usah khawatir ini apa namanya abal-abal apa bukan, apa kaleng-kaleng bukan nggak. Insya Allah em, sudah diakui, sudah diakui oleh negara dan legal gitu ya. Oke, selanjutnya. Bentar nih. Oke, saya mau menjelaskan dulu untuk outline pembelajaran serta jadwal untuk event-event kita ke depan gitu ya. Kita akan belajar selama 8 sampai 10 hari ya. Nah, outline pembelajaran nanti untuk ini saya share, untuk bagian outline pembelajaran ini saya share juga untuk di apa disimak gitu ya biar mudah ya. Yang pertama, hari pertama ya, perkenalan, terus kita
tentang berbicara tentang sensor integrasi secara umum. Selanjutnya kita akan membicarakan lebih detail lagi tentang sistem sensori dalam tubuh kita ya, mulai dari usia 0 tahun sampai anak-anak di bawah usia 5 tahun ya. Nah, kita akan belajar tentang vestibular system, terus vestibular dysfunction dan pengaruh sistem vestibular gitu ya. Apa sih itu, Bun? Ya, nanti insya Allah kita belajar ya. Meskipun sekarang nggak paham nggak apa-apa, tapi cukup disimak dulu aja nggak apa-apa ya. Terus di hari ketiga, oh ya, untuk tanggal 14-nya ya kan, untuk hari ini kan kita akan belajar materi satu dan tugas satu. Nanti tetap saya berikan tugas ya. Materi satu kita bahas, lalu kita latihan untuk tugas satu ya. Terus yang kedua, hari berikutnya di tanggal 14-nya, saya sampaikan untuk materi kedua, tetapi tidak melalui Zoom, melalui video replay, dan tugas kedua. Selanjutnya di hari eh, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis nanti kita Zoom lagi ya. Nanti ada 4 kali Zoom ya. Selama 8 sampai 10 hari itu ada 4 kali Zoom. Untuk menyampaikan materi kedua, materi ketiga ya. Materi ketiga, tugas ketiga. Ini maaf, ini salah ya. Selanjutnya kita materi tanggal 16, kita materi keempat, ini harusnya keempat, tugas keempat gitu ya. Sampai nanti tanggal 23 ya. 23 ada Zoom penutup. Jadi Zoom-nya itu ada di tanggal hari ini, terus tanggal 15, tanggal 19 dan tanggal 23 sebagai penutup ya. Nah, nanti apa sih yang kita bicarakan, materi-materi apa sih yang kita bicarakan ya? Tadi ya, sudah saya spill sedikit ya. Untuk kita membicarakan tentang ciri-ciri anak dengan gangguan vestibular, seperti apa ya ciri-cirinya ya? Ada nggak ya di anak-anak kita gitu ya? Terus berbagai macam aktivitas yang kita bisa lakukan, yang kita bisa latihkan kepada anak untuk stimulasi vestibular ya. Terus proprioseptif, sistem dan pengaruh proprioseptif dalam tubuh kita, berbagai macam aktivitas untuk stimulasi sensori proprioseptif dan tactile defensiveness, olfaktori, gustatori, auditori, visual. Nah, ini apa sih, Bun? Saya nggak paham gitu ya. Oke, nggak masalah. Nanti kita pelajari pelan-pelan ya. Yang penting kita, Bunda sekalian sudah tahu ya outline pembelajaran. Oh, jadwalnya hari ini tuh materi kedua, tugas dua. Materinya apa? Oh, membahas tentang vestibular gitu. Contohnya itu contoh ya. Nah, selanjutnya bagaimana teknis pelaksanaan di kelas terapi online ini gitu ya. Nah, nanti ada 3 grup ya Bun, 3 grup. Nah, 2 grup di grup Telegram dan 1 grup di grup WA. Nah, 2 grup itu untuk materi dan tugas. Jadi terpisah ya antara grup materi dan grup tugas. Kenapa dipisah? Biar tidak pusing gitu ya. Kalau di grup eh, materi itu nanti saya khusus menyampaikan tentang materi dan tugas aja ya, tidak ditambahi chat-chat yang lain gitu ya. Sedangkan di grup setor tugas, Bunda sekalian nanti bisa menyetorkan video-video latihan di setor tugas ya, dan 1 di grup WA itu untuk diskusi ya. Nah, masing-masing digunakan sesuai fungsinya ya. Terus materi yang diberikan melalui Zoom dan video replay. Jadi materi nanti diberikan melalui Zoom dan juga video replay. Jadi kalau pas jatahnya Zoom, biasa saya sampaikan melalui Zoom. Sedangkan kalau melalui video replay, saya berikan videonya. Gitu ya, Bun. Selanjutnya, Zoom dilakukan sebanyak 4 kali selama kelas gitu ya. Jadi ini Bunda itu belajar dulu. Bun, masa 10 hari bisa sih Bun anak jadi baik? Bukan gitu artinya ya. Tetapi Bunda sekalian belajar mencari ilmu dulu, gimana sih cara melatih anak dengan benar. Setelah itu baru dipraktekkan gitu ya. Nah, kalau yang disetorkan sudah, oh ini sudah benar Bun, sudah benar, sudah benar. Nah, nanti saya berikan home program untuk dikerjakan di rumah ya. Apa aja sih latihan harian gitu ya. Selanjutnya
pemberian materi dan tugas dilakukan setiap hari berturut-turut selama 8 hari. Ya, jadi materi itu hanya diberikan selama 8 hari. Ya. Selebihnya nanti store tugas dan eh, diskusi ataupun hal-hal yang memang perlu disampaikan ya kepada para orang tua gitu ya. Terus selanjutnya, tugas yang sudah diberikan dipraktekkan oleh orang tua lalu disetorkan ke pembimbing melalui grup Telegram. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga ya. Selanjutnya, jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk mengkomunikasikan melalui grup WA. Jadi grup diskusi itu memang kita gunakan untuk komunikasi, gitu ya Bun, secara aktif, gitu ya. Selanjutnya, nah ini teknis mengerjakan tugas gitu ya. Sebentar, ini ada azan, jadi saya stop dulu sebentar ya Bun, saya pending sebentar. Baiklah, saya lanjutkan ya Bun. Bagaimana tentang teknis mengerjakan tugasnya nanti gitu ya. Nah, nanti Bunda menyetorkan aja. Jadi memvideo terus menyetorkan gitu ya. Nanti kan setiap kali saya memberikan materi itu kan disertai tugas ya Bun. Nah nanti silahkan Bunda sekalian mempraktekkan pas atau sama persis seperti apa yang dicontohkan ya, kecuali apa namanya kita mengukur kemampuan anak gitu ya, menyesuaikan dengan anak masing-masing juga gitu ya. Hanya saja prinsipnya harus sama, prinsipnya sama ya, tidak bisa apa namanya dibikin-bikin sendiri gitu ya, karena ini sudah melalui analisa gitu. Dan apa namanya eh, setelah di video lalu disetorkan di grup Telegram ya yang khusus store tugas ya. Nah, nanti misalkan Bunda kesulitan, biasanya sih ya para Bunda yang biasa ikut kelas itu kan dia juga mengerjakan apa-apa sendiri gitu ya. Tidak ada yang memvideo, tidak ada yang membantu memvideo, itu biasanya menyandarkan apa namanya, menyandarkan HP-nya dalam kondisi on kamera gitu ya, terus merekam dan kita posisi melatih. Habis itu sudah kalau sudah selesai latihan terus disetorkan atau dikirimkan seperti itu sih sebelumnya atau para bunda yang biasa ikut kelas sih seperti itu cara mengatasinya kalau tidak ada yang bantu memvideo gitu ya. Kalaupun anak sangat rentan atau sangat riskan dengan HP, ketika melihat HP langsung diminta ataupun dia nggak fokus, terpaksa hanya seperti itu ya, ya tidak masalah. Atau nanti minta nunggu orang untuk memvideokan ya. Fungsinya apa di video itu? Supaya saya bisa melihat yang sudah Bunda lakukan ini benar atau belum ya. Saya bisa mengkoreksi di mana letak kesalahannya sehingga latihan ini bisa memberikan efek terapi kepada si anak gitu ya Bun. Nah,
pastikan anak kondisi sehat ya Bun. Ketika anak sedang flu atau demam atau sakit yang lain ya, ataupun ngantuk, lapar, haus, sebaiknya di stop dulu untuk latihannya ya. Apalagi sedang sakit, harus istirahat dulu. Ketika melatih anak, kondisi anak harus fit, harus sehat betul ya. Jangan sampai anak dipaksa ngantuk, dipaksa ayo kerjakan, namanya ngantuk nggak bisa efektif ya, apalagi lapar gitu ya. Lapar, sebaiknya dikasih maem dulu ya, dikasih makan dulu ya, atau minum. Jadi sediakan, selama sesi latihan bolehlah ya menyediakan minum, tetapi nggak boleh menyediakan makanan ya. Makanan itu bisa diberikan ketika dia sedang istirahat ataupun sebelum latihan. Jadi jangan latihan sambil makan. Tetapi kalau istirahat, minum aja boleh gitu ya. Selanjutnya, lakukan latihan dengan cara yang sama seperti dicontohkan. Nanti saya berikan video contohnya bagaimana sih melatih anak yang benar gitu ya. Saya berikan contohnya, nanti Bunda silahkan melakukan seperti video contoh gitu ya. Terus, prinsip dalam latihan apa? Prinsip latihan eh, dalam melatih anak itu harus terukur ya. Terukur yang seperti apa maksudnya ya? Setiap latihan harus disertai target yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Jika anak sudah mampu mengerjakan secara mandiri, target bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit atau digradasi gitu ya, Bun. Nah, terukur. Jadi ketika nanti saya sarankan atau saya berikan tugas untuk memindah bola misalkan, Bun nanti tolong latih anak untuk memindah bola di atas papan titian gitu ya, sejumlah 5 bola eh, untuk pertama kali latihan gitu ya. Nanti kalau anak sudah bisa, silahkan ditambah satu 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 per satu gitu ya, mungkin besoknya 6, besoknya lagi 7 gitu ya. Kenapa? Dan ini harus habis ya. Dan ketika memindah bola itu harus disediakan jumlah bola yang pas ya, tidak boleh satu keranjang. Meskipun yang dipindah cuma 5, tapi yang disediakan satu keranjang itu tidak tepat ya. Harus jumlah bola yang pas. Kenapa harus pas? Supaya anak itu punya persepsi ketika bola habis artinya sudah selesai gitu ya. Sedangkan kalau kita memberikan bola satu keranjang, anak tidak mampu untuk melakukan itu, akhirnya anak kabur. Nah, kebiasaan yang tidak tuntas ini yang menyebabkan anak itu berperilaku semaunya sendiri. Ah, nggak selesai, nggak apa-apa, gitu ya. Anggapan dia seperti itu. Jadi tidak belajar untuk tanggung jawab, gitu ya. Maka setiap kali saya memberikan tugas harus terukur ya. Ada targetnya dan ini harus habis. Pun gimana kalau anak nggak bisa? Dibantu boleh ya, nggak apa ya, kita tidak tidak apa namanya anak harus melakukan sendiri, nggak. Kalau memang anak itu belum mampu ya kita bantu, asal apa habis, targetnya harus diselesaikan dengan tuntas gitu ya, karena ini yang akan memberikan efek terapi seperti ini, tanggung jawabnya eh, akan muncul, terus menumbuhkan rasa kepercayaan diri bahwa dia sudah berhasil melakukan tugas gitu ya sampai selesai dan sesuai, dan puas anak ya dengan kita melakukan sampai tuntas sampai selesai, itu menjadi suatu kebahagiaan sebetulnya ya. Sebagaimana kita ya Bun, ketika kita diberikan tugas terus kita bisa menyelesaikan dengan tuntas gitu ya, itu kan kita senang juga ya, bahagia juga ya. Nah seperti itu juga untuk anak-anak, mulai latihan dari yang sederhana, nggak ada masalah ya. Selanjutnya teratur. Yang seperti apa teratur? Latihan dilakukan setiap hari ya, meski hanya sebentar tapi harus dijaga kerutinannya. Meskipun cuman latihan 15 menit ya. Waktu yang kita berikan ke anak 15 menit nggak apa-apa. Yang penting itu rutin diberikan. Jangan sampai eh, apa namanya bolong-bolong, terus apalagi jarang ya, nanti nggak akan terlihat progresnya ya. Yang mungkin sudah di klinik ataupun sudah di tempat terapi yang lain,
Di rumah pun juga diberikan support ya, diberikan support latihan bersama orang tuanya. Karena kembali lagi orang tua adalah yang bertanggung jawab terhadap anak ya. Ini anak orang tua kan, anak ayah dan bunda kan, bukan anaknya si guru, bukan anaknya si terapis ya. Kembali lagi nanti ke orang tuanya maupun dia tumbuh besar, dia dewasa. Itu kan yang setiap hari bergelut nanti orang tuanya, maka harus dimulai dari sekarang ya. Orang tua mulai apa namanya aware ya, mulai apa namanya perhatian juga terhadap anaknya, mulai memberikan apa latihan bonding ya antara orang tua dengan anak mulai diciptakan sehingga terbiasa memahami anak, terbiasa dengan apa namanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, tumbuh besar, kita tidak sulit untuk apa namanya menyikapi perilaku anak. Meskipun ya diharapkan sudah mulai membaik ketika dia dewasa, dia sudah mulai mandiri setidaknya untuk diri dia sendiri ya, mulai dari aktivitas BAB, aktivitas di kamar mandi, terus apa makan, minum dan lain sebagainya, berpakaian dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Selanjutnya, sesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau anak saat ini hanya bisa memindah 5 bola, jangan diberikan satu keranjang bola ya. Jadi dimulai dari eh, tingkatan yang paling rendah. Kita mau memasuki anak pertama kali harus dengan cara yang sesederhana mungkin. Jangan dibikin rumit dulu ya. Bikin dia nyaman dengan kita gitu ya. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru bundanya ya. Selanjutnya, jika anak mengalami tantrum, tenangkan dengan pelukan. Dipeluk, lalu dikasih air minum. Jadi air minum, air putih aja nggak apa-apa. Ya disediakan ya ketika kita latihan kita menyediakan air minum gitu ya. Nanti misalkan anak tantrum ataupun dia kelelahan itu bisa minum gitu ya. Jadi tidak kehausan gitu. Ya, kalaupun anak itu mulai apa namanya eh, kan ada ya self abuse ya, menyakiti diri, entah itu memukul kepalanya atau menjedotkan kepala ke lantai, ke dinding. Nah, itu segera dicegah ya, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan tambah parah nanti apa namanya kepalanya ya, takutnya kan terbentur kan tidak bagus untuk perkembangan otaknya ya. Segera dipeluk, dicegah ya, dipeluk, ditenangkan ya, terus dikasih air minum. Terus selanjutnya landasi ketika kita melatih anak dengan kasih sayang ya. Ini selalu saya tekankan kepada orang tua. Kasih sayang bukan berarti terus kita nggak bisa tegas gitu ya. Kita bisa tetap tegas, disiplin maksudnya ya. Tetapi kasih sayang kita lebih mendominasi ketika kita melakukan terapi ya pada anak. Kita ajak dia senyum, kita ajak dia bersalaman. Mungkin kalau yang guru ya, kalau orang tua ya tinggal kita memberikan apa namanya sapaan hangat ya kepada anak gitu ya. Kita mau latihan sayang, yuk kita baca doa dulu yuk, Bismillah gitu ya. Ajak anak untuk berkomunikasi meskipun dia terkesan tidak paham gitu ya. Nah kita mau bermain ya, kalau kata-kata latihan ini terlalu berat mungkin ya, kita mau main yuk, kita main bola yuk. Nah seperti itu, kita kasih kata-kata yang mungkin membuat mereka senang gitu ya, kita main bola yuk. Nah, terus coba kamu ambil bolanya dek, ambil bolanya. Bisa nggak? Kalau belum bisa, diambilkan nggak apa-apa. Tangan kita di atas tangan anak, lalu kita mengambilkan gitu. Gitu ya. Nanti teknik-tekniknya bisa eh, lebih detail ketika di kelas gitu ya. Yang penting intinya kasih sayang. Jangan di apa namanya warnai dengan emosi. Kalaupun anak belum bisa dibantu kok Bun. Tidak harus anak itu mengerjakan secara mandiri sendiri di awal-awal memang harus kita bantu karena dia belum paham gitu ya. Kita bantu nggak ada masalah ya. Jadi memang dia butuh butuh support seperti itu dulu di masa-masa awal atau fase-fase awal terapi gitu ya. Nanti selanjutnya dia mulai paham, oh ternyata
cara mengerjakannya seperti ini ya. Nah, itu dia udah mulai nyambung ya. Artinya dia udah mulai nyambung antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain sudah mulai terhubung gitu ya. Adapun yang pertama kali kok nggak bisa-bisa sih kamu? Ih, nah jangan sampai kita berbuat apa namanya physical abuse. Physical abuse itu menyakiti anak. Entah itu menempeleng kah atau mencubit kah atau membentak kah. Nah, itu sebaiknya dihindari ketika kita melakukan latihan kepada anak gitu ya. Karena setiap bentakan yang kita berikan itu tidak akan memberikan efek, anak paham nggak akan gitu ya, karena memang dia itu otaknya masih bermasalah gitu loh Bun ya. Yang ada malah si anak itu menjadi kesan buruk, memberikan kesan buruk terhadap diri kita gitu ya. Nah, selanjutnya jangan buru-buru melihat hasilnya ya. Kenapa Bun? Kan kita mau melatih anak itu pengennya juga biar cepet naik perkembangan terapi. Iya, oke oke. Itu nanti dulu kita melakukannya dengan pelan-pelan. Itu semua berproses, sesuaikan dengan kemampuan anak gitu ya. Tidak boleh kita membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lain. Beda. Beda anak, beda kondisi, beda diagnosis gitu ya. Dan beda penanganannya gitu ya. Sehingga kita jangan terlalu terburu-buru melihat hasil, itu aja sudah bisa, kenapa kamu belum bisa? Nah, jangan jangan seperti itu ya. Ya, ini pantangan. Pantangan ya, nanti menimbulkan emosi. Kalau anak belum bisa, ibunya jadi marah karena apa? Buru-buru pengen tahu hasilnya, buru-buru pengen membandingkan dengan anak yang lain gitu ya. Jangan gitu ya, kita hargai kemampuan anak. Dia sedang berproses kok. Misalkan saat ini dia belum bisa, kan baru pertama kali dilatih gitu ya. Tidak bisa langsung bisa ya. Harus ada latihan-latihan. Kemampuan anak kan berbeda-beda ya, Bun. Mungkin salah satu anak itu diajari 2 kali, 3 kali bisa. Tetapi untuk anak yang lain, terkadang nih butuh penanganan sampai 10 kali gitu ya, untuk melakukan hal yang sama, aktivitas yang sama gitu ya. Dan dia baru bisa mungkin ya, mungkin baru bisa di latihan yang ke 20 kali. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti yang 20 kali itu yang bisa, tetapi itu karena kumpulan atau proses dari latihan ke-1, latihan kedua, ketiga, keempat sampai yang terakhir dia bisa gitu. Jadi Bunda tidak apa namanya, jangan mudah-mudah putus asa, kok di sini kok gini, kok belum bisa-bisa terus. Nah, latih terus saja, nggak apa-apa. Itu dia berproses kok. Dia baru proses menyambungkan sinap-sinap yang ada di otaknya. Ya, jadi kan di otak itu ada banyak sel saraf ya, Bun. Nah, untuk anak-anak dengan gangguan sensori, dia itu tidak bisa, otaknya itu tidak adekuat, tidak terhubung antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Nah, seperti itu sehingga um, menyebabkan kendala otaknya untuk berpikir, menentukan suatu keputusan, menggerakkan sesuai dengan sadar gitu ya, secara sadar gitu, dia kesulitan ya. Nah, nanti mungkin kalau kita lebih detail berbicara tentang anatomi otak ataupun apa namanya, sistem kerja otak kita gitu ya, itu Bunda akan tahu ternyata memang si anak dengan gangguan sensor ini bermasalah di bagian otaknya ya, di bagian sarafnya, sehingga tidak bisa kita paksakan dia sama dengan anak yang lain gitu ya. Selanjutnya jalani latihan dengan hati yang ikhlas dan terus berdoa untuk kebaikan anak ya. Nah, selesai kita melatih anak, kita doakan dia. Rekan, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Yang simpel aja, doanya Bismillah pun nggak ada masalah. Ini semua Muslim ya. Bismillah gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, eh, kita ucap Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Dan kita doakan anak, semoga jadi anak yang soleh ya, anak yang solehah ya, gitu. Kita doakan itu sebagai apa? Kita sebagai orang tua, sebagai guru, memang kewajiban kita mendidik mereka untuk selalu baik gitu ya. Dan untuk ikhlas, ini memang tergantung dari para orang tua. Tetapi tetap saya anjurkan untuk menjaga keikhlasan ketika kita melatih anak.
jangan sampai eh, hanya gara-gara malu dilihat tetangga, malu dikata-katain orang, itu terus kita apa namanya berbuat yang tidak baik kepada anak gitu ya. Jadi memang keikhlasan ini menjadi apa ya istilahnya pertolongan yang eh, bisa menjalin ikatan ya, lebih dekat lagi antara kita dengan anak. Jadikan sebagai melatih anak ini sebagai ladang pahala kita, gitu ya. Aset untuk kebaikan kita di dunia pun di akhirat juga, gitu ya, Bun. Jadi ikhlas ya, ikhlas dalam melatih anak. Itu ketulusan dari hati kita itu bisa di apa namanya dirasakan anak kok ya. Eh, Kebalikannya juga ketika kita melatih dengan geram gitu ya, dengan emosi, anak pun juga bisa merasakan hal itu sehingga mereka eh, apa namanya bukan karena bisa secara secara normal, secara efektif gitu ya, tetapi karena takut ya dan menimbulkan trauma tersendiri gitu ya. Jadi memang keikhlasan ini menjadi pondasi yang memang harus disiapkan oleh orang tua untuk menghadapi anak-anak dengan kondisi gangguan sensori gitu ya, Bun. Nah, ini ya ada beberapa contoh aktivitas yang mungkin saya perkenalkan dulu ya untuk contoh-contoh eh, aktivitas sensori diet ya. Nah, kan yang akan kita pelajari nanti kan sensori integrasi ya. Metode memang ini salah satu bagian dari terapi di okupasi ya, okupasi terapi dengan metode sensori integrasi. Nah, dalam sensori integrasi itu nanti kita juga akan mengenal tentang aktivitas heavy work ya. Tapi ini untuk yang sudah mungkin sudah agak agak apa namanya sudah mulai paham instruksi. Nah, baru bisa kita latih ini. Kalau yang belum paham instruksi gimana, Bun? Ya, kalau belum paham instruksi kita latih dari dasar ya, Bun. Nah, ini sekedar contoh aja ya yang bisa kita latihkan di rumah ya. Eh Mungkin prosotan prosotan itu banyak banyak manfaatnya juga ya ketika kita melatih anak prosotan, anak yang mungkin ada yang takut ketinggian, ada yang tidak berani ya meluncur dari atas ke bawah itu karena memang eh, untuk vestibularnya, untuk sensorinya memang perlu diberikan stimulasi dulu pelan-pelan tapi ya. Nah, kalau di rumah itu kan biasa kita punya skateboard. Nah, itu nanti bisa dipakai ya, Bun, skateboard. Terus punya sepeda. Nah, itu salah satu juga stimulasi juga ya untuk memberikan perbaikan sensori gitu ya. Bundanya melatih di rumah. Terus kita main hujan ya. Terus kita jalan-jalan di pematang sawah. Itu pun juga memberikan stimulasi kepada anak. Apanya Bun yang distimulasi? Nah, nanti kita bicara ya. Nah, oke. Oke, oke mungkin untuk pengantar ya. Video pengantar bukan video, apa materi pengantar eh saya cukupkan sekian. Nanti kita masuk ke materi satu dan tugas satu. Untuk tugasnya nanti saya share aja langsung ya ke mana ke grup materi ya untuk tugasnya, tapi untuk materinya saya jelaskan di sini gitu ya. Mungkin sebelum ke pindah topik, ada yang mau ditanyakan dulu, Bun? Dari Bunda sekalian, ada yang mau ditanyakan? Ini yang datang ada berapa? Ada 9 ya. Oke, bagus. Oh, ada 8, 9 sekalian saya. Oh, ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi satu? Ada? Boleh chat kalau malu. Kalau malu boleh chat. Oke, eh, saya tunggu. Mungkin belum ada ya. Ada yang mau tanya dari Bunda? Saya absen ya, Bunda Isharni Julianti, Bunda Rina, Bunda. eh oh ini ada pertanyaan. Kalau belum bisa itu pengulangannya sampai berapa kali, Bun? Iya sampai bisa, Bun. Sampai bisa. Sampai bisa ya, Bun. Ini kenapa?
akan biasanya saya berikan dari yang paling sederhana dulu. Contohnya apa yang paling sederhana? Jadi misalkan ya, ini ada kita sediakan keranjang ya, keranjang bola ya, isinya 5 bola. Atau kalau nggak ada keranjang, wadah apapun lah yang ada di rumah, bisa baskom kah, atau ember kah, atau panci yang otomatis yang apa namanya, yang plastik aja ya, yang dari plastik ya, tidak yang dari apa kaca gitu ya, biar biar aman gitu ya. Nah, kita sediakan keranjang 2 ya, yang diisi dengan bola 5 ya, diisi dengan bola 5. Terus kita minta ke anak, ayo kita pindah yuk bolanya yuk. Coba dipindah. Pindahnya harus satu-satu. Nah, ini aturan ya, tidak boleh ditawar. Anak biasanya suka keburu-buru ya, langsung mau pindah, bawa bola banyak langsung mau dipindah. Nggak bisa, nggak boleh. Kalau seperti itu diulang ya, satu-satu. Dia harus ngikut dengan kita. Ketika kita latihan, kita yang membentuk membentuk perilakunya. Tidak boleh kita dikendalikan anak, karena waktu itu kita punya punya kewenangan saat itu. Kecuali kalau kita di luar apa terapi, ya silahkan mau apa namanya, seperti apa. Tapi kalau selama terapi atau sesi latihan, kita harus disiplin ya, pindah satu-satu ya, gitu ya. Contohnya, terus anak mulai mengambil bola nih. Kalau dia sulit gimana Bun? Dia kadang nggak paham. Suruh ngambil bola itu, ambil bolanya. Dia nggak paham. Ambil bolanya, nggak paham. Kalau nggak paham seperti itu, kita tangan kita gerakkan ya, maksudnya di atas tangan anak sambil mengambilkan bola, terus dipindah ke keranjang satunya, menyeberangi garis tengah tubuh, gitu ya. Tubuh kita ada belahan kanan dan kiri. Di sebagian tengah ada garis tengah tubuh ya. Nah, ini suatu keterampilan ya. Ketika anak tidak bisa memindah atau menyeberangi garis tengah tubuh kita, itu anak akan kesulitan menulis ya. Dia akan sangat sulit menulis ketika dia nggak bisa beraktivitas menyeberangi garis tengah tubuh ini gitu ya. Nah, kita mulai mengambilkan. Ayo kita ambilkan, ambil satu, masukkan, ambil lagi, masukkan satu-satu ya sampai habis. Kalau sudah habis, wah habis, hebat. Meskipun itu kita yang melakukan, maksudnya kita yang membantu full, nggak ada masalah. Tapi anak mulai belajar dari situ, gitu ya. Besok gitu lagi, besok besok gitu lagi. Sesekali kita cek, kita tangan kita kita ambil gitu ya. Anak coba bisa sendiri nggak ya? Kita cek. Kalau belum bisa, kita bantu lagi sampai anak itu bisa mengerjakan secara mandiri. Oh, artinya ketika dia bisa mengerjakan secara mandiri, berarti dia sudah mulai paham ya, menggerakkan tubuhnya, menggerakkan tangannya secara sadar gitu ya. Seperti itu. Itu contohnya. Contoh gampang yang paling sederhana, memindah bola dari keranjang satu ke keranjang yang lain. Nah, bagi kita itu kan sangat simpel ya, Bun. Tapi bagi anak belum tentu bisa. Terkadang anak itu nggak bisa melepas gitu ya. Dia menggenggam terus bolanya, ayo lepas, bolanya lepas. Nah, dia nggak bisa. Nah, ini berarti masih ada refleks primitifnya gitu ya. Sama seperti anak waktu masih usia 0 bulan ya, masih usia 1 bulan. Itu kan dia menggenggam terus ya. Anak bayi itu kan sulit genggamannya dilepas gitu ya. Nah, itu berarti itu gerak refleks. Kalau anak-anak di usia yang 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kok masih seperti ini, kok masih belum bisa melepas secara sadar, berarti itu masih ada refleks primitifnya. Refleks primitifnya ini seharusnya sudah hilang di usia sekitar 3 bulan. Ya, bayi usia 3 bulan harusnya sudah hilang refleks primitifnya ya. 3 bulan 4 bulan harus sudah hilang. Tetapi ini masih ada. Berarti kita harus mengintegrasikannya menjadi gerak sadar gitu ya. Yang awalnya gerak nggak sadar karena gerak refleks itu kan gerak nggak sadar ya. Nah, diubah menjadi gerak yang sadar. Dia bisa melepas, mengambil, meraih gitu ya, meraih bola, mengambil bola, terus melepasnya. Nah, itu suatu keterampilan. Kalau anak belum bisa, maka kita ajari pelan-pelan ya. Seperti itu.
Itu contohnya ya. Nanti bisa dilihat lagi. Karena pengalamannya biasa pindah ke aktivitas lain nanti yang pertama lagi nanti itu lupa ya. Memang Bun, contohnya aktivitas apa Bun? Ini dari Bunda Albi, dari Albi ya. Ini contohnya aktivitas yang apa-apa, seperti apa contohnya ini contoh. Nanti bisa di apa namanya dilanjutkan chatnya ya. Silahkan ditanyakan lagi ya. Contohnya aktivitas apa contohnya. Nah, ini sambil menghemat waktu, ini saya share untuk materi pertama ya. Materi pertama ini kita ke sensori integrasi ya. Ya, sudah terlihat ya Bun, share screen saya ya. Sudah terlihat ya. Share screen saya sudah terlihat. Nah, kita akan belajar tentang sensori integrasi. Apa sih sensori integrasi itu gitu ya? Mungkin Bunda pernah mendengar ya istilah sensori integrasi. Cuman belum terlalu detail dan cara prakteknya seperti apa gitu ya. Nah, pengertian sensori integrasi itu proses kemampuan otak untuk menerima, mengolah, dan merespon stimulus yang datang dari luar dengan efektif gitu ya. Contohnya apa? Ketika kita dipanggil yang menjadi reseptor, kita kan terus mendengar ya. Kalau kita ada telinga ya, namanya semua, insya Allah ada telinga semua ya. Telinga menangkap suara, indera kita, indera pendengaran kita menangkap suara, lalu diinterpretasikan, diterjemahkan oleh otak, dan kita bisa menanggapinya, ya, bisa menanggapi di mana asal suara itu, siapa yang memanggil suara itu, lalu kita jawab apa. Nah, itu kan respon normal yang harusnya dimunculkan semuanya gitu ya. Kita tengok gitu ya, siapa sih yang siapa sih yang memanggil aku gitu ya, untuk apa. Nah, dia terus berpikir kan otak kan. Nah, dari situ eh, mata pun juga sama. Ketika mata melihat, jadi sistem indera kita itu kita fungsikan semuanya ya. Dari mata untuk melihat, eh, lidah untuk mengecap, merasakan gitu ya, kulit untuk meraba dan menerjemahkan ya. Ini sentuhan apa ya? Sentuhan eh, apa namanya? Kalau ada lalat yang hinggap di kulit kita, sama ada ulat yang hinggap di kulit kita, ataupun ada benda tajam yang menancap, itu kan berbeda-beda sensasinya ya Bun. Nah itu bisa diterjemahkan oleh otak kita. Tetapi untuk anak-anak dengan gangguan sensori, dia terkadang nggak paham itu ini rasa apa ini, atau terlalu sensitif dan over sensitif atau hiposensitif. Terkadang seperti itu ya. Nah, sehingga eh, kita perlu membantu dia untuk mengintegrasikan ya refleks-refleks yang sudah ada, yang belum terintegrasi. Ini kan hubungannya sama refleks ya Bun, sama gerak-gerak refleks yang harusnya hilang tapi belum hilang gitu ya. Dan itu eh, mau kita kita integrasikan menjadi gerak motorik ya. Kita ubah menjadi gerak motorik, gerak yang sadar. Ketika kita mau sesuatu, kita bisa mengambilnya, kita bisa memakannya, mengupasnya, mungkin kita memakannya. Ketika kita mau ke kamar mandi, kita lakukan step-stepnya, kita masuk mungkin menggunakan kaki kiri, ya kita bisa berpikir, kita mungkin eh, BAB atau pipis apa namanya BAK di situ, terus menggunakan sabun mungkin ya, terus kita keluar kamar mandi, atau pas kita merasakan lapar, haus, itu kita bisa merasakan. Tetapi anak-anak dengan gangguan sensori, ini dia nggak bisa mendeteksi, mungkin bisa, tetapi untuk menanggapi, ini gimana ya kalau kerasa kerasa apa namanya, kok ada yang mungkin
nggak yang belum bisa toilet training gitu ya, belum bisa toilet, aktivitas toileting, belum bisa merasakan BAB ataupun pipis seperti apa namanya, belum bisa mengkomunikasikannya. Nah, itu anak itu terkadang nggak merasakan ya, nggak bisa merasakan gimana rasanya sakit, mau perut sakit, mau BAB, ataupun dia perasaan lapar, merasa lapar, ataupun apa namanya eh, rasa dalam yang lain gitu ya, itu terkadang belum bisa terstimulasi gitu ya. Maka pentingnya kita memberikan metode sensori integrasi atau melatih dengan metode sensori integrasi ini untuk menormalkan kembali sistem-sistem sensori yang ada di tubuh anak. Seperti itu ya Bun, prinsipnya gitu ya. Nah, sensori dibagi menjadi dua. Ada far sense, ada near sense. Kalau far sense itu datangnya dari luar, ya, rangsangan datang dari luar. Kalau near sense itu datangnya dari dalam tubuh kita. Kayak emosi, pengen marah gitu ya. Itu kan dari dalam tubuh. Merasakan lapar, itu kan dari dalam tubuh. Merasakan haus, terus apa namanya eh, kerasa mau BAB, kerasa mau pipis, gitu ya. Itu kan dari dalam, ya. Nah, itu dibagi jadi dua itu ya. Farsen dan nirsen seperti itu. Nah, untuk farsen itu kan biasa kita sebut dengan alat indera, ya. Ada auditori, pendengaran, ya, penglihatan, visual, penciuman, namanya olfaktori, ya, pengecapan, istilahnya gustatori, sentuhan istilahnya taktil. Nah, ini mungkin Bunda sambil menyediakan apa namanya? Menyediakan apa itu orek-orekan atau catatan ya, biar nanti bisa lebih paham gitu ya. Oh ya, mumpung saya masih ingat untuk alat terapi yang saya janjikan untuk apa namanya dikirim ya, itu nanti masih proses ya Bun. Jadi insya Allah nanti saya kirim untuk alat terapi yang memang kemarin sudah apa namanya saya janjikan ya. Jadi Bunda jangan khawatir, nanti saya konfirmasi untuk alamat masing-masing gitu ya. Selanjutnya kita untuk nirsan tadi sudah saya berikan ya, interoception, rasa yang datang dari dalam. Vestibular, vestibular itu perasaan ya, memberi petunjuk posisi tubuh ya. Ini aku mereng atau tegak, atau posisi apa ya tubuhku ini ya gitu ya. Jadi dia merasakan tubuhnya itu bergerak gitu ya, tubuhnya diam, tubuhnya bergerak. Nah, itu dari vestibular, sensori vestibularnya gitu ya. Sedangkan proprioseptif itu juga masuknya nirsen. Jadi kerja otot dan sendi. Ya, ada kaitannya dengan kerja otot dan sendi. Posisinya sedang duduk atau sedang jongkok, sedang berlutut, sedang tidur, sedang mereng kanan, mereng kiri. Nah, itu ada kaitannya dengan sensori proprioseptif gitu ya. Mulai kenalan ya Bun, mulai kenalan pelan-pelan ya. Nah, diharapkan nanti semakin Bunda paham tentang apa namanya mekanisme kerja otak, mekanisme kerja tubuh kita, itu Bunda bisa lebih memahami ketika melatih anaknya gitu ya. Alasannya kenapa ya dilatih seperti ini ya? Nah, alasannya supaya sinap-sinapnya itu terhubung antara satu dengan yang lain gitu ya. Terus proses sensori. Nah, proses sensori ada beberapa tahapan ya, ada sensory registration. Jadi contohnya ini ya Bun, kan kita melihat sesuatu itu kan langsung bisa kita tahu ya dari melihat oh ini ada gelas gitu ya. Apa namanya ketika kita mau minum haus misalkan ya, mau minum kita bisa mencari gelas tuh yang mana ya? Ini piring, ini gelas, ini sendok. Nah, contohnya itu. Ini gelas. Jadi kita melihat dengan mata kita, oh ini gelas namanya ya. Nah, itu dari indera mata. Terus kita misalkan dari indera pendengaran gitu ya. Ada yang memanggil kita. Nah, itu rangsangan masuk ke reseptor kita ditangkap oleh indera kita kan. Ada reseptornya masing-masing kan. Kalau di pendengaran ya di bagian telinga bagian dalam.
Terus mata juga sudah punya alat indera, ada reseptornya sendiri gitu ya. Kulit pun juga sama, semuanya ada ya. Nah, itu kita istilahnya itu sensory registration. Jadi terregistrasi gitu ya istilahnya ya. Jadi rangsangan masuk ke tubuh kita, ke entah itu melalui pendengaran, mata dan lain sebagainya ya. Terus orientation. Nah, ini orientation. Jadi setelah di apa namanya didengar, reseptor menangkap rangsangan tersebut lalu disalurkan ke otak. Nah, di otak itu mengolah mengolah apa namanya rangsangan tersebut. Semisal itu suara, berarti dia mulai eh, mengorientasikan ini suara suara apa namanya eh, suara apa dari mana gitu ya datangnya siapa yang bersuara gitu kan. Nah, itu otak mulai bekerja. Interpretation itu menerjemahkan. Ini aku disuruh apa ya? Aku harus berbuat apa ya? Nah, itu otak yang mengatur. Karena perjalanan kan memang perjalanan saraf itu kan sepersekian detik. Jadi cepet banget gitu ya, Bun ya. Begitu kita dipanggil kan nggak melalui waktu lama gitu ya, langsung paham gitu ya. Misalkan namanya Budi, misalkan Budi, iya gitu kan. Langsung seketika itu dijawab, berarti kan dia normal. Otak langsung menanggapi, lalu memberikan eksekusi gitu ya. Mengorganisasi dulu terus mengeksekusi. Eksekusi itu tindakan gitu. Dia menjawab, dia menoleh. Nah, itu semuanya kerja dari sistem saraf dalam tubuh kita gitu ya. Jadi ketika ada anak yang dia itu apa namanya dipanggil tapi kok sulit noleh ya. Budi misalkan namanya Budi. Budi, Budi ke sini. Budi ke sini sampai beberapa kali dia cuek, dia nggak memperhatikan atau malah asyik mengerjakan yang lain. Nah, sebetulnya apa? Sebetulnya dia dengar, cuman di otaknya itu dia bermasalah. Perjalanan sensorinya itu, perjalanan rangsangan untuk ditanggapi sampai selesai itu dia bermasalah, mengalami traffic jam, mengalami apa namanya kemacetan ya, mengalami kemacetan dalam otaknya sehingga nggak bisa ditanggapi. Rangsangan yang datang itu nggak bisa ditanggapi dengan baik gitu ya. Ketika mungkin kita ada lalat di muka kita, itu mungkin kita segera menghalau menghalaunya si lalat itu ya. Cuman terkadang anak ini apa ya nggak apa kadang ya cuek kadang ya tergantung masing-masing anaknya gitu ya sehingga ini murni eh, kesalahan pada proses perjalanan di otaknya ya sistem sarafnya gitu ya. Nah nanti apa namanya diharapkan setelah latihan itu otak semakin terlatih, saraf-saraf yang ada di dalam otaknya mulai terhubung antara sinap satu dengan sinap yang lain mulai tersambung gitu ya. Sehingga informasi yang dia dapat itu semakin akurat dan diharapkan bisa menanggapi rangsangan yang datang secara tepat gitu ya, Bun. Diharapkan seperti itu. Nah, kerja otak ya membutuhkan input sensori untuk memaksimalkan fungsinya. Jadi nanti aktivitas yang kita berikan itu kita desain ya, kita kita latihannya itu memang untuk mendesain kerja otak gitu ya, untuk biar istilahnya itu memberi makanan yang bergizi bagi otak ya, selain oksigen ya untuk otak kita ataupun nutrisi nutrisi yang lain gitu ya, mineral-mineral yang lain pun juga harus dilatih ya, dilatih untuk aktivitas. Nah, misalkan kita meraih tadi ya, saya contohkan meraih, memindah, memasukkan itu kan kerja otak sebetulnya ya, Bun. Apapun yang gerak yang kita lakukan itu kan secara sadar itu yang mengatur adalah otak kita ya. Jadi perlunya kita melatih anak itu untuk otaknya biar berfungsi dengan maksimal gitu ya. Selanjutnya, sistem sensori menangkap informasi untuk disalurkan ke otak supaya bisa ditanggapi dengan benar dan tepat. Tadi ya sudah saya terangkan.
rangsangan yang datang bisa berupa suara, sentuhan, ya, visual. Visual itu dari pandangan kita, gerakan, ya, posisi tubuh, emosi, dan rasa dalam seperti haus, lapar, emosi, dan lain sebagainya. Nah, itu rangsangan, ya, rangsangan, ya, baik dari datang dari dalam maupun dari luar. Ada 3 sistem sensori dasar dalam tubuh kita, yaitu vestibular, taktil, dan proprioseptif, gitu ya. Nah, ketidakmatangan sistem sensori akan menyebabkan anak mengalami gangguan perilaku. Nah, beberapa waktu yang lalu ada orang tua ini pusing Bunda ya, sampai kewalahan, anaknya udah usia 11 tahun, tetapi masih terkadang itu masih berperilaku maladaptif ya. Dia melepas celananya, telanjang gitu ya di depan umum. Nah, memang anaknya itu sebelumnya didiagnosis autis gitu ya. Cuman orang tuanya kewalahan gimana ya cara mengatasi anak yang seperti ini ya kan, belum ada rasa malu. Oh ini malu, aku malu dilihat orang banyak tanpa pakaian seperti ini. Nah, itu belum ada. Berpikir begitu itu belum bisa gitu ya. Dan dia apa namanya, eh ya apa yang pengen dia lakukan aja. Nah, berarti norma etika itu belum bisa masuk gitu ya, belum bisa dia pahami gitu ya. Nah, maka itu kenapa ya Bun? Kok bisa seperti itu ya? Ya, itu karena gangguan sensori, manifestasi dari gangguan sensori tersebut. Maka banyak ya gejala yang dimunculkan ya Bun. Beda anak kadang diagnosisnya sama, tetapi belum tentu gejala yang dimunculkan sama juga gitu ya. Cuman rata-rata nih kalau anak autis itu biasanya suka menyendiri ya. Jadi dia sosialisasinya sangat kurang gitu ya. Dan ini kalau autis itu biasanya ada derajatnya ya Bun, ada digolongkan jadi yang ringan atau sedang atau berat gitu ya. Jadi ada grade-nya gitu ya. Eh, Selanjutnya, kematangan sistem sensori ditandai dengan terintegrasinya gerak refleks primitif menjadi gerak motorik atau gerak desadari. Ya, jadi yang ada pada anak sekarang ya, perilaku-perilaku yang abnormal yang dilakukan anak sekarang itu karena apa? Masih ada refleks primitifnya gitu ya. Anak jadi mudah sering nangis, anak apa namanya, belum bisa kalau duduk sukanya duduk W sitting. Nah, itu nggak boleh ya W sitting. Nah, itu masih ada refleks primitifnya. Itu menunjukkan ada refleks primitif yang masih ada pada anak yang harusnya itu hilang. Kalau masih tersisa itu akan menghambat tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, kalau masalah bahas tentang refleks primitif nih panjang ya, Bun. Nanti ada apa namanya bahasan tersendiri gitu ya. Terus, seiring dengan matangnya keterampilan motorik, berkembang pula keterampilan sosial, kognitif, juga keterampilan sosialisasi, gitu ya. Nah, jadi kita ketika tumbuh dan berkembang itu tidak hanya satu segmen aja, tetapi bareng-bareng kerja tubuh kita itu bareng-bareng seperti mesin gitu ya. Ketika kita melatih sensori vestibular atau stimulasi vestibular ataupun proprioseptif, itu tidak bisa hanya itu aja, tetapi yang lainnya juga akan terstimulasi juga gitu ya. Jadi kerjanya bareng-bareng akan terperbaiki. Ketika kita melatih anak setiap hari ya mungkin naik papan jalan di papan titian, terus kita di atas jimpol, kita kasih aktivitas yang lain, kok ternyata perubahan anak jadi manut ya, jadi semakin apa namanya paham ya ketika dikasih tahu ya, yang awalnya mungkin hiperaktif tapi sekarang lebih tenang ya, dia bisa duduk tenang, padahal yang kita lakukan cuman melatihnya cuman ya berjalan naik jalan yuk di atas papan titian, dipindah bolanya. Cuman terkadang sepele ya Bun, tetapi itu memberikan manfaat yang luar biasa kepada anak untuk menjalani kehidupan dia sehari-hari. Anak menjadi lebih produktif ya, anak menjadi lebih tenang, anak juga lebih mudah paham ketika kita ajari sesuatu keterampilan baru.
Bun, tapi ini anaknya malas banget ketika disuruh ngomong, nggak mau gitu ya. Itu bukan dia gimana ya, malas dalam artian kita seperti kita pas malas itu enggak. Tapi memang kondisi tubuhnya itu sulit, low motivation. Jadi dia motivasinya sangat kurang dan ini pengaruh dari vestibularnya gitu ya. Karena termasuk memberikan itu dari sensorinya. Jadi ada pengaruh dari eh, sensori-sensori tersebut untuk kehidupan sehari-hari anak ya, termasuk juga sosialnya. Anak ini kenapa ya cuman diem aja, nggak mau sosialisasi sama temennya. Nah, dia ada gangguan sensori kemungkinan gitu ya. Nah, saya kenalkan ya Bun, ini namanya piramida belajar anak ya. Yang ini namanya piramida belajar anak ya. Nah, paling bawah ini adalah central nervous system. Central nervous system itu adalah otak ya, otak. Nah, setelah itu yang pertama kali berkembang adalah sistem sensori. Jadi mulai dari nih taktil, vestibular, proprioseptif, gustatory, auditory, visual, olfaktori. Nah ini loh Bun, yang mulai ada batas ini ya dari dua segmen, dua tahapan di atas. Ini sistem sensori maksudnya ya. Dan anak ini mengembangkan sistem sensori ini sebelum usia 3 tahun dan kematangan sensori ini sudah matang ketika anak usia 3 tahun gitu ya. Nah, sekarang posisinya udah usia 4 tahun, 5 tahun, tetapi kok masih belum paham gitu ya, kok masih menunjukkan perilaku yang maladaptif gitu ya, yang stimming kah, yang apa namanya hand flapping ataupun suka memakan sesuatu apapun yang dia makan, suka mencium apapun yang dia temui gitu ya. Nah, itu ada masalah di sistem sensorinya di bagian sini nih ya. Ini harusnya sudah anak sudah matang ya di usia sebelum 3 tahun tadi ya. Nah, baru ketika anak sudah apa namanya beres di pondasi dasarnya ini, dia nanti akan bisa lebih paham untuk keterampilan selanjutnya. Dia mulai bisa bermain, paham mana anggota tubuhnya, mata mana, nah dan sebagainya. Jadi dia mulai memahami tubuhnya, mulai memahami lingkungannya gitu ya. Dan dia di usia sekitar 4 4 5 tahun sudah mulai siap belajar ya, masuk ke PAUD seperti itu. Jadi yang akan kita pelajari nantinya ya, karena ini tahap 1 ya, itu di sistem sensori, diperbaiki dulu sistem sensorinya gitu ya. Seperti itu. Ya, ini biasa di fase-fase bayi gitu ya. Maka kita screening lagi, kita flashback lagi apa namanya? Keterampilan sensorinya. Ini harusnya sudah lulus. Kalau belum lulus berarti harus diperbaiki dulu. Selama ini masih ada bolong-bolongnya, selama ini belum beres ya. Untuk keterampilan sensori ini belum beres ya. Nanti anak akan sulit untuk belajar gitu ya. Ya, kalau belum bisa fokus, jangan dikasih pulpen sama kertas dulu. Jangan dikasih ronce-ronce dulu gitu ya. Karena dia belum paham ini apa namanya eh, untuk duduk tenang aja masih kesulitan gitu ya, apalagi suruh aktivitas gitu ya. Maka perlunya dimatangkan dulu sistem sensorinya sehingga dia nanti lama-kelamaan otomatis bisa mengerjakan keterampilan itu. Dan perkembangan anak itu dimulai dari perkembangan motorik kasarnya terlebih dahulu, baru ke motorik halusnya. Artinya apa? Ketika anak belum bisa melompat, belum bisa merangkak, belum bisa apa namanya memanjat ataupun main prosotan dan lain sebagainya itu jangan diberikan aktivitas yang fine motor skill. Jadi jangan diberikan aktivitas yang banyak menggunakan jari-jarinya karena belum bisa. Harusnya dia dimatangkan dulu untuk keterampilan motorik kasarnya dulu, baru dia otomatis bisa mengerjakan aktivitas yang kecil-kecil seperti meronce, memegang sendok,
mencocok, bahkan menulis. Cara megangnya juga sudah mulai benar ketika dia sudah matang di keterampilan motoriknya kasarnya gitu ya. Jadi jangan terbalik. Kebanyakan kan orang tua melihat mungkin ya melihat yang dilakukan di klinik ataupun belajar dari eh, apa namanya YouTube mungkin ya. Itu anak diajari meronce puzzle ataupun yang tabletop lain gitu ya, tabletop lain gitu ya. Tapi kita cek dulu, dia bisa melompat belum? Kalau bisa melompat ya ajari dulu melompat, jangan langsung ke situ karena perkembangannya harus dari motorik kasarnya dulu baru ke motorik halus gitu ya. Jadi jangan terbalik ya. Kalau terbalik sulit ini nanti ya. Yang ada cuma emosi dan emosi. Karena apa? Anak ya nggak bisa. Bunda paksa juga nggak akan bisa karena dia motorik kasarnya masih belum beres gitu ya. Selanjutnya sensory registration. Tadi sudah saya jelaskan ya sedikit ya tentang sensory registration. Nah, terkadang nih ketika ada rangsangan datang, anak tuh cara menanggapinya berbeda-beda ya. Tergantung sensitivitas ya, ambang rangsang pada tubuh anak. Apakah si anak ini termasuk memiliki ambang peka yang tinggi atau memiliki ambang peka yang rendah. Contoh maksudnya gimana, Bun? Ya, maksudnya kalau anak ini mempunyai ambang peka yang tinggi, artinya dia kurang peka. Ketika dia jatuh, padahal sudah berdarah, dia nggak merasakan sakit. Karena apa? Pekanya itu rendah gitu ya. Kurang peka gitu ya. Dia juga nggak paham bahaya. Kalau dia naik di ketinggian itu dia nggak takut sama sekali gitu ya. Padahal kita yang melihat tuh sudah khawatir banget gitu ya. Tapi anak dengan kondisi yang ambang pekanya tinggi itu artinya gangguan sensori ya. Dia enjoy, dia nggak merasakan takut gitu ya. Nah, itu juga nggak normal. Karena apa? Ya kita kan khawatir juga kalau dia jatuh malah berbahaya kan untuk tubuhnya. Ya. Terus yang kedua, ambang peka yang rendah. Artinya dia sangat peka ya. Dan dia sensitif. Jadi dipeluk nangis gitu ya. Dia dipeluk aja nangis. Disuruh main dia nangis, nggak mau. Dia memilih cuma diem aja gitu ya. Begitu disentuh dia nangis. Jadi gampang nangis gitu ya. Nah, itu berarti ambang ambang pekanya rendah gitu ya. Thresholdnya rendah. Nah, anak dengan gangguan ini bisa terjadi over registration. Jadi artinya hiper responsif. Apa namanya? Dia sangat merespon, sangat over responnya gitu ya. Over banget responnya. Begitu cuma cuma digandeng gitu aja langsung nangis gitu ya. Ya ya memang begitu ya. Memang begitu dia masih terlalu over, cara menanggapi rangsangan itu terlalu over gitu ya. Bisa juga under registrasi. Jadi dia tidak sadar dipanggil, tidak merasakan sakit ketika jatuh, tidak sadar dengan lingkungan, awareness-nya kurang gitu ya. Nah, tadi orientasi juga sudah saya spilkan tadi ya. Proses untuk memutuskan input ini mau direspon atau enggak gitu ya, diabaikan ketika kita dipanggil ini mau tak abaikan atau direspon ya. Nah, itu orientasinya. Siapa dulu yang manggil? Kalau yang manggil ibunya mungkin nih diabaikan ya, atau ya tergantung anaknya lagi ya, atau sebagai temannya lebih suka dibandingkan dipanggil ibunya. Apalagi dipanggil terapisnya langsung lari. Terkadang ini seperti itu, terkadang gitu ya. Nah, ketika anak sedang bermain, mendengar suara es krim lewat gitu ya, itu apakah dia akan melanjutkan bermainnya ataukah mendatangi si penjual es krim? Nah, itu orientasinya ya ketika sedang bermain ini. Ini tadi mah sama semua emang. Soalnya di kamar es krim lagi. Iya. Oke, saya lanjutkan. Nah, contohnya seperti itu ya, Bun. Mau direspon atau enggak itu tergantung kita. Orientasi namanya ya.
orientasi. Nah, selanjutnya interpretasi. Tadi sudah saya jelaskan ya penjelasannya untuk interpretasi. Terus organization ya, otak menentukan suatu reaksi terhadap suatu situasi dan apa yang harus dilakukan. Contohnya, pada saat kita sedang memasak, lalu mendengar lalu mendengar anak batuk ya, dan batuknya semakin kencang bahkan sampai muntah gitu ya, maka yang kita lakukan adalah mematikan kompor, berjalan cepat, bahkan berlari ya untuk melihat kondisi anak apakah butuh pertolongan atau enggak. Jadi itu sudah terorganisasi ya. Jadi otak itu sudah mulai berpikir gitu ya, mengorganisasi apa yang harus aku lakukan gitu ya. Aku harus kemana, harus aku lakukan apa ya gitu seperti itu. Nah, itu termasuk proses berpikir atau berjalannya sensori gitu ya. Selanjutnya execution. Execution itu apa namanya? Sudah melakukan respon ya. Contohnya nih ya, seorang anak untuk pertama kali naik ayunan dengan hati-hati, kan dia pelan-pelan gitu ya, karena dia baru mencoba pertama kali. Dia mulai menaikkan kakinya satu, yang satunya menyentuh lantai karena dia masih takut gitu ya. Sesudah memahami, dia menginterpretasikan, oh ini aman, ayunan ini ternyata nggak bikin jatuh, nggak bikin aku jatuh. Nah, dia mulai memutuskan untuk mengayun. Nah, ayunan ini memberikan feedback dan ini merupakan input sensori baru, pengalaman baru bagi anak yang kemudian akan diproses lagi gitu ya. Jadi anak ketika nanti kita latih berayun ya, naik ayunan gitu, mungkin anak takut, awal-awal takut, jangan dipaksa. Kalau takut pelan-pelan dibantu aja, ditenangkan, diberikan rasa aman ya, aman kok, nggak jatuh aja. Eh, apa namanya pelan-pelan aja. Nah, kita berusaha untuk menenangkan pelan-pelan nggak apa-apa. Ditemani kok sama bunda, temani bunda gitu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, nanti anak mulai mengayunkan pelan-pelan dan dia mulai merasakan sensasinya. Ini pengalaman baru bagi anak gitu ya. Ternyata nggak apa-apa ya naik ayunan, ternyata enak ya. Nah, itu nanti sensasi itu akan diproses lagi di otak ya. Jadi itu menjadi pengalaman baru bagi anak untuk selanjutnya bisa jadi informasi ya untuk apa namanya merespon rangsangan selanjutnya seperti itu. Nah, eh, terus perkembangan normal sensori integrasinya. Jadi harus melalui proses ya Bun. Jadi ini untuk terapi ini ya, apalagi dilakukan di rumah ini tidak bisa 1 hari 2 hari selesai. Pun apa menjamin 7 hari sampai 10 hari anak bisa baik. Nah, ini salah ya. Tadi sudah awal saya sampaikan ya, kita belajar dulu ya. Kita belajar, Bunda belajar dulu. Nah, nanti baru diaplikasikan setelah selesai kelas. Silahkan Bunda, saya berikan home program, saya berikan jadwal untuk latihan. Nah, nanti dilatih dulu selama beberapa waktu. Jadi tidak cukup 1 hari 2 hari, 1 minggu 2 minggu ya. Tetapi memang butuh kontinuitas ya, butuh kerutinan hingga eh, mungkin ada ya yang terapi ini sudah sejak lama tapi nggak ada proses perkembangannya ya kan? Kenapa nggak berubah ya? Padahal sudah terapi lama loh. Nah, ini berarti ada yang salah di sini gitu ya. Nah, harus dikuatkan pondasi dasarnya terlebih dahulu. Nah, maka saya selalu menerapkan untuk menguatkan pondasi dasar. Apa? Yaitu sistem sensori adalah pondasi dasar perkembangan anak. Selama sistem sensorinya ini masih belum beres, anak tentu tidak akan bisa melakukan keterampilan selanjutnya, gitu ya. Kalau anak ini masih apa namanya ada gangguan vestibular, ya dia untuk diajari menulis ya masih kesulitan gitu ya. Apalagi tingkat vestibular gangguan di vestibularnya masih parah gitu ya. Anak belum bisa tenang. Gitu. Nah, itu berarti ada gangguan vestibularnya gitu ya. Dan masih banyak kok manifestasi dari gangguan vestibular. Itu banyak banget nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya eh, tujuan anak bisa meniru dari orang tua atau lingkungan, mulai dari fokus dan terakhir dengan lingkungan. Jadi tujuan kita melatih anak itu
adalah dia bisa mencontoh kita, dia bisa berinteraksi dengan kita dan lingkungannya gitu ya, bisa menempatkan diri ya eh, dengan lingkungan gitu ya. Selanjutnya yang dikembangkan dalam fase sensori adalah self regulation atau pembawaan diri atau eh, tingkat tingkat semangat ya, semangat motivasinya itu mulai dimunculkan. Yang mungkin awalnya anak ini kok kelihatan males gitu ya, nggak suka kalau dilatih gitu ya. Nah itu berarti dia masih level arausalnya masih rendah gitu ya, perlu distimulasi gitu ya. Terus apalagi yang perlu kita kembangkan dalam fase sensori ini ya, regulasi atensi. Jadi ketahanan dalam mempertahankan atensi. Jadi rentang atensi konsentrasi ini mulai meningkat ketika kita melatih secara intens gitu ya. Nah, sesuai dengan teorinya begitu ya. Asal kita menerapkan dengan benar, insya Allah eh, apa namanya untuk rentang atensi ini mulai meningkat gitu ya. Yang mungkin awalnya nggak bisa fokus main itu ini belum selesai terus ke sini terus ke sini terus ke sini terus ke sini. Nah itu berarti kan nggak 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 normal atau tidak apa namanya tidak pas atau tidak benar. Ya maka dengan kita melatih itu diharapkan nanti si anak itu eh, rentang atensinya saat dia bermain, saat dia diajari sesuatu keterampilan yang baru ataupun dia berinteraksi dengan temannya, dia mulai lebih bisa memperhatikan ya. Terus interaktif ya, dia mulai aktif lah ya. Aktif itu dalam artian bukan hiperaktif ya, tapi memang aktif. Bisa diajak kerjasama, kooperatif ya. Nah, kita masuk ya mengenal sensori vestibular gitu ya. Paham ya Bun? Yang saya sampaikan ini membingungkan nggak? Paham nggak Bun? Paham? Ya, paham. Jadi itu ya apa namanya perkenalan kita tentang sensor integrasi. Eh, Tadi ada lanjutannya ya. Oh paham, alhamdulillah ya. Yang lain, yang lain, yang lain ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita masuk ke sensori vestibular gitu ya. Kalau sensori vestibular ini di apa namanya di jadwal materi yang kedua ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup ya. Ini kan baru mengenal sensor integrasi ya. Nanti selanjutnya bisa kita dalami satu persatu mulai dari vestibular sampai dengan apa namanya auditori dan visual ya. Ada yang bertanyakan sampai sini Bun? Silakan, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu menanyakan. Ada? Saya harap ini bisa dipahami ya Bun untuk penjelasan materi ya tentang sensor integrasi ya. Eh, Nanti seiring dengan apa namanya kelas berjalannya kelas diharapkan Bunda semakin bisa paham, semakin bisa diterapkan kepada anak gitu ya. Dan untuk tugasnya nanti langsung saya share aja di mana di grup Telegram ya, di grup materi Telegram. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian ya Bun untuk materi kali ini mengenal sensor integrasi, materi satu. Untuk pertemuan berikutnya atau materi berikutnya, nanti saya jelaskan tentang vestibular ya. Nanti sesuai dengan jadwalnya, saya jelaskan melalui video replay gitu ya Bun. Nanti bisa disimak ulang ketika Bunda sedang santai atau menjelang tidur, jadi pengantar tidur, nggak ada masalah gitu ya. Oke, nggak ada ya? Ada yang mau ditanyakan? Atau ini Bunda gimana? Selain paham, ada yang bisa diambil pelajaran ya?
Saya harap ini para bunda sekalian paham ya, saya harap paham. Kalaupun masih mengenal, baru pertama kali paham, baru pertama kali tahu informasi tentang sensor integrasi, ya mudah-mudahan bisa lebih dicerna lagi ya, lebih oh ternyata begitu ya perjalanan saraf, oh ternyata begitu ya anak dengan kondisi gangguan sensori seperti yang dialami oleh anak-anak sekalian gitu ya. Nanti bisa disimak lagi. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang disampaikan, saya tutup ya Bun untuk pertemuan pertama kita ya. Mudah-mudahan nanti lancar dan mendapatkan eh, manfaat ya dari apa yang kita kerjakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah sikap. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.